Jemaah yang dimuliakan Allah, kita terus melanjutkan diskusi kita. Kalau kita memakai pakaian, ya, pakaian ini tentu untuk menutupi aurat. Ya, itulah niat kita berpakaian. Kemudian untuk berwudu, kalau kita berwudu untuk menutupi rohaniah kita, dengan wudu itu baru kita boleh beribadah kepada Allah. Kemudian ketika kita mengembalikan sifat Allah yang ada di diri kita, kita kembalikan hak Allah itu artinya kita menyucikan tauhid di diri kita. Dalam artian, kenapa kita mengembalikan sifat Allah itu? Karena memang tidak wajar dan tidak pantas kalau sifat Allah itu pertama kita akui sifat kita. Dengan mengembalikan sifat itu artinya kita membersihkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, bukti orang yang sudah mengenal sifat Allah di dirinya, ini bukti dia bisa merasakan sifat itu. Dengan dia merasakan sifat itu, maka hilanglah sifat keakuan dirinya. Kalau hanya dia sekedar tahu sifat Allah Ta'ala di diri, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam di diri kita, sekedar dia tahu, tapi belum bisa dia rasakan, ya, maka boleh dikatakan dia masih jauh dari Allah. Dan kalau dia jauh, belum bisa dia merasakan sifat Allah di dirinya, masih dia merasakan rasa dirinya, maka saya ingatkan kajian kita yang lalu, keakuan diri itu, rasa diri itu najasun, itu adalah najis. Ya, dan jangan kita sekali-kali dalam hidup kita, di dalam beribadah maghdoh dan dalam ibadah ghaira maghdoh, rasa jasmaniyah, rasa keakuan itu masih ada, jangan. Tetapi sekali lagi, rasakanlah ya rasa sebuah kesadaran tentang keberadaan Allah. Kira-kira kalau sampai pernyataan ini bisa dipahami itu. Yang saya maksudkan bisa dipahami itu dia mengerti dan dia berhenti dipaham itu, sehingga apa yang saya nyatakan tadi itu bisa dia rasakan. Rasa ketuhanan itu, dia rasa sifat itu yang dia rasakan. Terutama dari 7 sifat Allah itu, sifat hayat itu bisa dia rasakan. Kalau hidupku ini bukan hidupku, tapi
hayat hidup ini hidupmu ya Allah, bisa dia rasakan. Ya, bisa dia rasakan. Nah, inilah orang yang sudah, satu contoh yang dia sudah bisa atau paham tentang keberadaan sifat Allah di dalam diri. Karena apa? Karena kita ini adalah mazhar Allah. Mazhar itu apa maksudnya? Kita ini adalah kenyataan Dia. Ya, ini kenyataan Dia. Ya, kalau sudah Dia nyata berarti terang, jelas. Ya, jangan lagi ragu. Jangan lagi Allah itu digaibkan. Jangan, tapi Dia adalah sudah nyata senyata-nyatanya. Jangan kita balik-balik Allah gaib, kita nyata, jangan. Ya, karena memang kita minggu yang lalu mengatakan man arofa nafsahu, simpulnya apa? Kita tak ada. Yang ada ini adalah adanya Allah. Nah, adanya Allah apa? Tolong diingat-ingat, kita memang tidak bisa berjumpa dengan zat Allah. Kita hanya bisa bertemu dengan sifat Allah. Tapi sifat Allah itu adalah kenyataan zat Allah. Bicara tentang zat jangan dipikirkan. Tak boleh dipikirkan. Cukup diyakini saja bahwa zat Allah itu ada. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, terus terang saya katakan diri kita tidak ada. Ya. Yang ada ini adalah ada Allah melalui apa? Sifatnya, ya. Dan sekaligus ya, yang ada inilah dalam batin, yang ada inilah dalam batin, itulah yang sudah menjadi diri kita. Bisa dipaham tuh? Ya, yang ada ini adalah tadi kan adanya sifat Allah, keberadaan zat Allah. Zat Allah tak bisa dibahas, tak boleh. Kan begitu. Nah, maka yang ada inilah sudah menjadi diri kita. Tapi bukan dalam bentuk pengakuan kalau kita Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesadaran, menyadari kalau ini adalah keberadaan Allah. Bisa dipahami itu? Ya, jadi kesadaran itu tadi induknya apa namanya, dari 7 sifat Allah itu yang bisa harus kita rasakan. Ya, merasakan sifat hayat. Kesadaran kita ini ya, itu bukan kesadaran kita, tetapi itu juga adalah keberadaan Dia sendiri. Jadi coba kalau kita misalnya kita rasakan sadar ini bukan kita, ini keberadaan Dia. Nah, ya, ini keberadaan Dia, rasakanlah itu. Nah, jadi sehingga kalau kita fokus, ya, saya ulangi lagi, kalau kita konsentrasi, kita fokus terus merasakan sifat Allah, ya, dan kita terus berada di rasa itu tadi, ya, maka kita tidak akan lagi merasakan jasmani, rasa keakuan, rasa batin. Nah, tetapi itu tadi, karena ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, dia belum paham, belum dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang dia rasakan itu, tapi yang terasa masih rasa diri. Kalau kita jujurlah, ya kan, kita sudah paparkan kira-kira yang dominan dalam 1 kali 24 jam kesadaran kita atau kesadaran Allah yang muncul. Kalau jujur, iya kan?
Padahal kita tahu kesadaran jasmaniah itu adalah hal yang dibenci. Keakuan diri itu dimurkai Allah. Jadi kesadaran itu tadi. Ya, dan inilah yang dikatakan Allah, wa huwa ma'akum, aku beserta kamu. Jadi bertahan di situ, rasakan. Nah, karena ini kalau nggak dipraktekkan, ini nggak jadi, ya kan? Tapi kalau sudah bisa kita merasakan ini yang bergerak ini kudratmu ya Allah, bukan kudratku. Kalau sudah kita bilang yang mengangkat tangan ini kudratmu ya Allah, berarti kita tak ada. Ini yang panah namanya, ya kan? Jadi jangan diartikan panah itu nggak sadar, jasad kita hilang, bukan gitu. Ketika kita fokus, ya, merasakan sifat Allah itu, seumpama saya bilang tadi, ini hidup siapa? Hidupmu ya Allah, bukan hidupku. Berarti kita sudah memfanakan diri. Yang ada kau, bukan aku. Iya kan? Nah, yang kuasa ini, yang punya kudrat ini, tahu, bukan aku. Yang memandang ini, kau. Yang mendengar ini, kau ya Allah. Yang berkalam ini, kau ya Allah. Ketika kita yang seperti itu, itulah yang dimaukan Allah itu. Ya, kita akhirnya fokus kepada yang ada. Ya, sesudah kita mengaku tiada. Ini jemaah dimuliakan Allah, ini kalau kita pahami, ini kita amalkan, ya, andaikan kita mati, maka kita tidak mati, tetap hidup. Mati misalnya jasad. Tapi kaji itu merasa tadi merasakan keberadaan Allah di diri tadi melalui sifat itu terus kita, ya, kita sadar beraktivitas melalui yang 7 itu. Ya, kalau kita andaikan sampai azal kita meninggal, tapi kita tetap hidup. Dan orang yang hidup seperti ini dikatakan Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, mengamalkan kaji ini sama dengan orang berperang di jalan Allah. Andaikan dia mati, maka dia mati dalam mati syahid. Mereka itu nggak mati kata Allah. Mereka dapat nikmat, bahkan mereka bersyukur kepada Allah. Nah, ini janji kalau kita bisa mempertahankan rasa itu. Ya, rasa apa namanya? Tuhanan. Kalau dekat kipas angin, dingin. Dekat api, panas. Dekat Allah, ya. Kalau dia yang adanya pula kita tak ada, rasanya dirasakan sendirilah. Karena memang tak bisa diceritakan rasa itu seperti apa. Kenapa begitu? Ya itu tadi, bagaimana rasa manis kalau bukan sama-sama kita makan gula. Nah, jadi ini terus ditekan ini ya. Karena di sini duduknya kaji ini. Ya, mematikan diri mutu qabla anta mutu, ini intinya. Makanya kita harus tanamkan ini, bahwa kita tidak ada. Apa dalil kita tak ada? La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samin wala basirun wala mutakallimun. Aku lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Itulah diri kita. Lantas yang ada ini, inilah aku kata Tuhan. Iya kan? Nah, kalau begitu nyatakan Allah itu bertazalli, nyata Allah itu menampakkan dirinya kepada kita sekali lagi melalui nyata kan? Berjarakkah kita dengan dia? Tidak. Iya kan? Dekat kita dengan dia? Aku bilang bukan dekat. Kalau dekat 2. Bahkan
Orang kita nggak ada yang ada dia, ada dianya itu pun bukti dia keberadaan kita. Sehingga dapat dikatakan, maaf, tapi ini bagi-bagi yang paham, seolah-olah kita sama Tuhan kayak berkongsi. Tahu kongsi kan? Nah, kata Tuhan, kau aku, datang kita bilang, aku kau. Nah, seperti itu kan kira-kira kan. Nah, tapi walaupun sudah tahu kita keberadaan diri kita sudah menjadi yang itu tadi, jangan ada pengakuan mengatakan diri kita ini Tuhan. Tidak boleh, nanti jadi Firaun kita. Ya kan, Firaun kan begitu. Siapa yang tidak mau mengatakan aku Tuhan, dah ditandain, nggak dapat BLT. Nah, kira-kira begitu ya kan, nggak dapat tunjangan ini segala macam ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan lagi melihat diri yang hina ini nggak ada ini.